Perjalanan tim jejak petualang jelajah Ramadan di Turki menemu babak baru. Kapadokia menjadi kota tujuan saya kali ini. Sebuah wilayah yang terkenal dengan landscape alamnya yang eksotis dan kaya akan sejarah. Terletak di Anatolia Tengah Turki, Kapadokia menawarkan pemandangan tebing-tebing kapur yang dikenal sebagai formasi batu peri atau chimney rock. Kali ini saya ingin mengeksplor keindahan Red Valley di Kapadokia menggunakan ATV. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Red Valley atau Lembah Merah muncul sebagai keajaiban alam dengan warna-warna batuan yang cerah. Terkenal dengan formasi batuan yang khas, lembah ini menampilkan formasi geologi yang terpahat oleh kekuatan alam dari waktu ke waktu. Memang di sini karena berpasir dan berangin kencang sekali, makanya jalurnya itu berundak-undak seperti ombak, dan saya berhasil melewati salah satu undakan yang cukup tinggi menurut saya, dan itu seru banget rasanya. Roda ATV saya terus melaju menyusuri medan lembah merah yang terjal dan berpasir. Dengan kendaraan ini, saya bisa menjangkau berbagai sudut indah di sepanjang lembah berbatu ini. Tebing-tebing di sini bentuknya sangat unik ya, dan ini semua adalah terbentuk secara natural karena saat batu-batu kapur ini terkena air hujan, kemudian terkena angin yang kencang seperti ini, mereka bisa terkikis hingga terbentuk seperti kerucut seperti ini. Bentang alam Kapadokia merupakan hamparan batuan vulkanik yang lunak. Berdasarkan sejarah, kawasan Kapadokia terbentuk dari letusan serangkaian gunung api. Dua di antaranya adalah Gunung Erciyes dan Hasan yang membeku dan membentuk landscape batu yang khas. Tebing-tebing batu di sini selain bentuknya yang unik, dia juga memiliki lapisan-lapisan. Ini bisa dilihat ada garisnya jelas sekali. Itu menunjukkan waktu biasanya. Kalau yang bawah berarti lapisan yang sudah tua, sedangkan yang atas yang lebih baru lagi. Dan ini batu-batunya juga berwarna agak kemerahan, makanya kenapa tempat ini disebut dengan Red Valley. Erosi yang terjadi selama ratusan tahun membuat bentuk batuan yang tidak biasa. Terdapat bentuk batu yang menyerupai menara, kerucut, lembah, bahkan gua. Jadi ini tempatnya semacam lembah, dan di sini banyak sekali batu-batuan yang unik bentuknya. Ini dari sini pemandangannya sih keren banget ya. Kalau dari atas udah pasti keren. Ternyata dari bawah pemandangannya juga gak kalah keren. Nah, saya akan mendekat, tapi kita harus berhati-hati saat berada di dekat batu-batuan ini karena tidak menutup kemungkinan bagian atasnya itu bisa runtuh. Jadi cukup dinikmati dari jauh saja. Kawasan Kapadokia telah menjadi daerah yang populer bagi para pemukim sejak era Paleolitik. Terdapat juga bangunan gereja dan terowongan hasil pahatan. Kondisi geologis dengan lembah-lembah batu melindungi peradaban mereka dari gangguan dan ancaman dari luar. Ini kebayang ya kalau badai angin di tengah padang seperti ini bakalan kayak gimana. Di sini memang medannya berpasir, jadi saat angin kencang pasirnya itu berterbangan kemana-mana. Jadi untuk saat ini saya mencoba medan yang ada rumputnya, dan ini di antara pohon-pohon cherry blossom. Ini cantik sekali. Lembah Merah juga dikenal dengan sebutan Lembah Mawar. Di musim tertentu, lokasi ini semakin cantik dengan pohon cherry dengan bunga yang bermekaran. Jadi memang main ATV di sini lumayan
bikin deg-degan karena medannya sangat beragam, apalagi ada tanjakan yang curam dan karena bawahnya pasir itu semakin menambah kesulitan karena licin sekali. Belum lagi kalau pasirnya masuk mata nih. Tadabur alam di Red Valley membuat jelajah Ramadan saya kali ini semakin bermakna. Saya bisa menjelajah dan mengenal sejarah kemegahan dan indahnya alam salah satu sudut kota Kapadokia yang termasyhur. Kapadokia adalah salah satu keajaiban alam di tengah negara Turki. Terkenal memiliki lanskap alam yang khas, hasil dari erosi batuan vulkanik selama jutaan tahun yang lalu. Balon udara menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan dunia. Ribuan turis berbagai negara datang setiap tahun untuk merasakan pengalaman terbang di atas lanskap unik khas Kapadokia saat matahari terbit. Terdapat banyak operator yang siap memandu untuk merasakan sensasi terbang dengan balon udara. Durasi penerbangan biasanya sekitar 1 jam. Terdapat beberapa operator yang menawarkan penerbangan VIP atau eksklusif dengan durasi hingga 90 menit. Dari Kapadokia, petualangan tim Jejak Petualang Jelajah Ramadan akan lebih jauh menjelajah keindahan alam dan sejarah Islam di Turki. Selain Kapadokia, menjelajahi kota Konya menjadi perjalanan jelajah Ramadan yang syarat makna. 15 menit meninggalkan kota Konya, saya berada di Desa Sile. Sebuah desa yang sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Pemandangan di Desa Sile sangat jauh berbeda dengan kota Konya. Saat ini saya berada di Sile Village, yaitu salah satu desa tertua di Konya. Dan di sini saya diajakin untuk melihat salah satu bangunan tertua yang ada di sini. Kira-kira apa itu? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kota Konya, saya akan menjelajah lebih jauh bentang alam Desa Sile. Jadi di Desa Sile ini pada zaman dahulu memang banyak sekali orang datang dan bersembunyi. Jadi mereka membuat rumah-rumah semacam goa di batu-batuan di gunung. Cuman yang ada di sini itu bukanlah rumah karena rumahnya itu ada di gunung seberang sebelah sana. Tapi ini juga dibikin sama orang zaman dahulu untuk bersembunyi. Jadi antara dari orang-orang Roma ataupun juga berlindung dari hujan. Ini ada tempatnya kecil sekali, mungkin hanya cukup 2-3 orang aja. Gua kecil mirip Gua Kurcaci ini adalah satu dari ratusan gua yang ada di Sile. Gua-gua ini sudah tidak lagi dihuni, benar-benar ditinggal begitu saja. Setelah melihat goa persembunyiannya, sekarang saya mau menuju ke salah satu jembatan yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk menyeberang ke desa seberang. Perjalanan saya terus berlanjut menuju jembatan setan yang sudah di depan mata.
Jadi pada awal-awal jembatan ini dibangun memang digunakan untuk menyeberang dan juga untuk berlindung dari tentara-tentara perang pada masa itu. Karena memang lokasinya yang sulit ditemukan, jadi ini adalah tempat bersembunyi yang paling pas. Nah, kalau untuk sekarang, ini juga jembatannya itu masih difungsikan oleh para peternak. Jadi biasanya hewan-hewan ternak itu diajak menyeberang lewat atas, domba-domba. Nah, ini di seberang sini biasanya kalau pada musim panas itu masih ada ladang rumput. Tapi karena sekarang bukan musimnya, jadi kita bisa lihat semuanya itu pada kering. Makanya nggak ada kegiatan para gembala sekarang. Saat jembatan ini dibuat, bagian bawahnya merupakan sungai dengan aliran air yang sangat deras. Namun sayangnya, kawasan ini sudah tidak pernah lagi terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, sehingga membuatnya mengering. Maybe. Oh my god, I think It's okay. I cannot do this. It's okay. You can hold my hand. Oh really? You can hold my hand. Oh my god. It is really deep. And there are no railings. It's okay. Just look at me. Jadi memang agak mengerikan karena di jembatan ini nggak ada pegangan, sedangkan tingginya itu sekitaran 10 meter. It's okay, it's okay. Oh. Apalagi bukan air ya, jadi kalau jatuh itu kita nggak tahu aman atau enggaknya karena batu-batuan aja di bawah. Saya juga bisa merasakan tiupan angin yang cukup kencang saat melintasi jembatan. Jadi, pijakan kaki saya harus tepat supaya tubuh tetap imbang. Tangannya sampai bergetar dan berkeringat. I cannot take Okay, myself okay. to look down. Now we're good. Now we're good. Yay! Finally! Whew, how was it? How was it? You were shaking a little bit. You still shaking? Yeah. A little bit. Meski bukan trek panjang, tapi perjalanan saya di Desa Sile sangat menyenangkan. Puas melintasi jembatan setan di Desa Sile, saya bergeser ke distrik Beisehir. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke wilayah ini. Perjalanan saya ke Beisehir untuk melihat masjid tertua yang dikenal sebagai Masjid Kayu. Petualangan saya di Beisehir diawali dengan mengunjungi masjid tertua yang ada di sini, yaitu Eshrefolu Jami. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Eshrefolu Jami, masjid yang dibangun pada abad ke-13, yaitu atas perintah Sultan Sulaiman Bey di masa dinasti Seljuk. Ornamen dalam masjid didominasi oleh kayu. Hal inilah yang membuat masjid ini mendapat julukan Masjid Kayu. Eshrefolu Jami merupakan salah satu dari 5 masjid yang dilindungi oleh UNESCO karena pilar-pilar kayunya yang masih original. Tidak hanya pilar-pilar kayunya saja yang mengesankan, tapi mimbar kayunya pun sangat mencuri perhatian. Mimbar kayu ini dibuat tanpa ada bantuan paku, hanya berupa susunan kayu pinus yang kokoh. Di sebelahnya terdapat gapura mozaik yang memukau dengan aneka motif yang memadukan aneka pola geometris. Yang saya sadari, dalam masjid ini didominasikan oleh warna Tosca yang merupakan ciri khas warna Turki. Jadi pada zaman dulu atap ini terbuka dan di bawahnya ada lubang untuk menampung salju. Jadi salju-salju yang sudah tertampung dalam lubang ini gunanya adalah untuk menjaga kelembapan kayu-kayu supaya tidak rapuh dan tetap bisa berdiri tegak. Meski tumpukan salju itu sudah tidak ada, tapi ketika saya masuk ke Masjid Eshrefolu ini, suhu yang sangat dingin menyambut saya. Bahkan, karpet tebalnya pun terasa sangat dingin. Ini di area pintu masuk masjid, meskipun sudah ada pintu baru, namun tidak menghilangkan pintu aslinya, yaitu yang ada yang di belakang saya. Jadi ini pintunya double gitu ya.
Cuman yang ini masih dipertahankan keasliannya, masih dijaga. Ini juga terlihat sangat kokoh. Lebih dari 90% keaslian masjid ini masih terjaga dengan baik. Matahari sudah terbenam. Saya memutuskan untuk kembali ke Konya untuk melihat dan merasakan secara langsung budaya masyarakat Turki saat Ramadan. Wah, ini setelah berbuka puasa saya agak kaget ya diajak ke sini karena tempatnya itu benar-benar ramai sekali, dan satu hal yang saya notice, jadi semua orang di sini tuh pada berkumpul ngobrol tapi sambil minum teh. Nah, sekarang saya mau nyobain. Ini ada salah satu kedai teh yang cukup ramai, jadi saya mau masuk. Jejak saya, jejak petualang. Di Konya, saya bisa menemukan hampir setiap sudutnya terdapat kedai teh. Namun, kedai-kedai teh ini baru mulai berjualan saat sore atau malam hari. Di bulan Ramadan seperti ini, kedai teh lebih ramai dari bulan-bulan yang lain. Tidak mau menyanyiakan momen ini. Ditemani teman Turki saya, Tukba, saya ingin merasakan budaya minum teh khas warga setempat. Jadi ini tehnya sudah datang dan memang benar-benar panas, bisa dilihat ini masih agak beruap. Nah, orang Turki itu suka minum teh yang benar-benar panas sekali. Kalau sudah menghangat, mereka nggak minum, melainkan akan diganti dengan teh yang panas lagi. Saya coba ya, semoga nggak terbakar. Memang panas banget sih, berasa sedikit ngilu di gigi karena memang nggak terbiasa minum teh panas. Oh yeah, and I heard Turkish people drink up to 8 cups a day. 8 cups of tea, is it true? Yeah, it's right. Wah. Bahkan, dalam satu kesempatan, satu orang bisa menghabiskan sampai 10 gelas teh. Teh yang biasa dikonsumsi adalah teh hitam tanpa gula. Kebiasaan seperti ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Bagi masyarakat Turki, minum teh bersama-sama seperti ini diyakini dapat mempererat silaturahim. Banyak yang menikmati teh tanpa makanan pendamping, karena minum teh merupakan rangkaian akhir setelah makan besar. Jadi ini adalah nama dari gelas teh tradisional yang cuma saya temukan di Turki. Nah, orang Turki itu cuma minum teh dari gelas seperti ini. Kenapa? Karena dia nggak terlalu kecil, jadi nggak cepat habis. Tapi ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi tehnya itu cepat dingin. Karena orang Turki memang suka teh yang benar-benar panas. Apalagi dengan bentuknya yang seperti vas, itu enak sekali digenggam bahkan tanpa pegangan. Budaya minum teh selagi hangat juga dilakukan ketika menjamu tamu. Pemilik rumah biasanya akan segera mengganti teh yang baru ketika teh yang disuguhkan kepada tamu sudah mulai dingin. Kebiasaan di Turki memang biasanya minum teh sampai tengah malam. Namun saya rasa ini sudah larut, jadi saya akan beristirahat untuk memulihkan energi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Toros, pegunungan ini memiliki banyak gua-gua batu yang terkenal dengan keindahan di dalamnya. Sayang sekali rasanya jika saya ke Beyşehir tapi tidak mendatangi salah satu guanya. Jadi di Beyşehir ini selain
memang banyak gedung-gedung tua, tapi ini saya juga mau masuk ke salah satu goa, dan ini adalah goa natural. Namanya adalah Chamlek Balatini. Chamlek sendiri artinya adalah goa yang banyak, dan satu goa yang akan saya tuju ini namanya Balatini. Chamlek Balatini merupakan satu dari 14 gua batu yang ada di Pegunungan Toros. Dari gua-gua yang ada, gua inilah yang cukup safety untuk saya telusuri. Belum benar-benar masuk gua, saya sudah bisa langsung merasakan perbedaan suhu yang signifikan. Nih, yang kena matahari masih hangat. Yang udah nggak kena matahari dingin banget, karena di luar masih cerah sekali, jadi kebantu sama udaranya yang hangat, tapi masuk sini bener-bener dingin sekali. Semakin masuk ke dalam, suhunya semakin turun. Ini karena gletser atau salju yang mencair mengalir masuk ke dalam gua. Sehingga udara dingin tersebut mengendap di dalam gua dan menjadikan suhu di dalam gua seperti lemari es. Careful. Wow. Wah. Ini di atas ada batu besar sekali ya. Jadi jalannya harus menunduk gini. Oke. Meski gua ini sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah Konya, namun bentuk bebatuan di dalam gua tidak ada yang dirubah. Ketika menyusuri gua ini, mata saya tidak henti-hentinya disuguhkan dengan keindahan relief bebatuan. Tapi, saya juga harus berhati-hati karena dari langit-langit yang tinggi, bisa saja tiba-tiba langit guanya jadi sangat rendah. Ini saya benar-benar merinding melihat sesuatu sebesar ini, karena ini adalah stalaktit terbesar yang pernah saya lihat. Jadi, entah berapa miliar tahun yang dibutuhkan untuk mineral air bisa membentuk sesuatu yang seperti ini. Ini bentuknya seperti pohon, semacam seperti jamur, tapi dari luar angkasa. Ini saya nggak bisa jelasin, tapi pokoknya keren banget. Tidak terasa, saya hampir 1 jam berada di dalam gua. Akhirnya depan kita udah selesai, ini adalah ujung dari goanya. Jadi tadi di dalam kita lumayan lama karena emang sambil ngelihat sekeliling ya. Tapi sebenarnya jarak dari awal kita masuk sampai kita keluar ini kurang lebih 900 meter. Meski pintu keluar sudah terlihat dengan sangat jelas, tapi ternyata gua ini masih belum cukup memberikan saya kejutan. Ini bawahnya dari kaca, jadi agak deg-degan liatnya ya. Lihat turunnya ini tinggi sekali. Wah. Jadi sekalian di sini kita menghangatkan badan kena matahari karena dari tadi di dalam gua sangat dingin. Wah. Lihat deh ke bawah. Ngeri banget. So scary. Adrenalin saya dipacu ketika harus menginjakan kaki di lantai kaca. Ini sampai takut juga. Tapi, begitu disuguhkan dengan pemandangan secantik ini, merubah rasa takut saya. Di tangan saya agak gemetar. Tapi dari sini pemandangannya worth it banget, apalagi di depan sana, di ujung, ada pegunungan salju. Wah, di mana lagi coba dapat pemandangan goa yang megah, hutan pinus, pegunungan salju. Paket komplit di sini, keren banget. Wah, ternyata benar saja, pemandangan dari teras ini jauh lebih indah. Saya bisa melihat pemandangan lembah, perbukitan, dan pegunungan lainnya dari atas sini. Jadi di sini memang sebagai salah satu goa terbesar di Konya, dan apalagi pegunungan es itu juga sampai ke Antalya, yang mana itu ada di selatan banget. Dia di selatan Turki. Jadi memang pegunungan ini sangat besar dan di dalamnya itu banyak sekali goa-goa seperti ini. Ini saya hari ini sangat beruntung bisa ke salah satu tempat paling keren di dunia.
Bersepeda menjadi gaya hidup modern bagi warga Konya. Kota ramah pesepeda ini juga menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat parkiran sepeda. Konya memiliki julukan The City of Bicycles. Kurang afdol kalau udah kesini tapi nggak nyobain bersepeda. Jadi sekarang saya mau keliling kota menggunakan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meram memiliki jalur sepeda yang cukup luas. Tersedia sepeda yang membuat saya tidak perlu khawatir mengganggu pejalan kaki atau pengendara lain. Berkeliling sekitaran Taman Meram yang sepi dan sejuk membuat saya makin bersemangat mengayuh pedal semakin jauh. Sesekali, saya juga bertemu dengan atlet sepeda yang sedang berlatih. Karena saat ini bertepatan dengan diselenggarakannya kompetisi sepeda dunia di Konya. Predikat Konya sebagai kota sepeda semakin terlihat karena banyak tempat persewaan sepeda atau shelter sepeda. Sepertinya bersepeda saat menjelang jam berbuka puasa menjadi ide yang sangat tepat. Selain memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk pesepeda, Kota Konya juga menyediakan banyak sekali ruang terbuka hijau. Kali ini saya memilih Kultur Park untuk berbuka puasa karena memang spot ini itu cukup terkenal untuk para keluarga ataupun sahabat. Ada juga yang pasangan berbuka puasa di sini ala piknik. Konya memiliki banyak spot ruang terbuka untuk berbuka puasa dengan orang terdekat. Kultur Park dipilih karena areanya yang luas, nyaman, dekat dengan masjid dan pusat kuliner. Sesaat setelah azan maghrib berkumandang, saya dihampiri seseorang yang menawarkan makanan pada saya. Please, would you like some? Thank you. Jadi saya baru aja duduk dan saya ditawarin buah stroberi. Jadi sebagai terima kasih saya juga barterin sama nih kue-kuean yang saya beli tadi. Saya dapat stroberinya ini besar sekali. Wah, saya udah nggak sabar nih buat makan. Menu berbuka puasa kali ini saya memilih kue khas Turki, yaitu baklava dengan beberapa bentuk dan halka tatlese, yaitu churros manis ala Turki. Tidak lupa, saya juga mencoba roti lembut yang ada hanya saat Ramadan, yaitu Ramazan Pide. Sensasi berbuka puasa di area terbuka, dikelilingi oleh masyarakat lokal Konya seperti ini, memang terasa berbeda ketika di negara sendiri. Apalagi, keramahan orang Turki bisa saya rasakan secara langsung. Kebiasaan berbuka puasa di taman terbuka seperti ini sudah seperti menjadi tradisi bagi masyarakat di Konya. Dan orangnya pun juga ramah-ramah. Bahkan saat bertemu dengan orang asing seperti saya, mereka tanpa ragu berbagi makanan. Sungguh kehangatan Ramadan yang luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang.